Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhirun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah amma ba'd. Jamaah salat isya dan ta'lim ba'da isya Masjid Al-Ikhlas Pasir Wetan, Kecamatan Karangluas, rahimakumullah. Walaupun sepotong-sepotong, kalau tadi kita mendengarkan 10 ayat surat Al-Kahfi, sekarang kita baca sendiri sama-sama dari poin 1 sampai poin 7, sarang-sarang. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin fabtaghu indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim
dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Alhamdulillah. Siapa yang membaca Al-Quran, tiap-tiap satu huruf dinilai oleh Allah dengan 10 kebaikan. Jadi kalau membaca alif lam mim, alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10, maka biasakanlah kita tadarus, tilawah, tadabbur Al-Quran. Bahkan sekarang ditemukan temuan ilmiah, Al-Quran yang dibaca dengan tartil dan dengan suara, ada suaranya yang didengar, itu melemahkan sel-sel kanker yang sedang tumbuh. Jadi banyak orang-orang yang menemukan mukjizat Al-Quran dari ilmu pengetahuan kedokteran. Ternyata sel-sel kanker dalam tubuh apabila sedang berkembang, maka dengan dibacakan Al-Quran, dengan didengarkan, menjadi melemah bahkan mati. Subhanallah, ini mukjizat dari Al-Quran. Kita memasuki tahun baru Hijriah 1444. Ini baru 6 hari. Alhamdulillah, penetapan 1 Muharram sesuai dengan hisab Muhammadiyah jatuh tanggal 30 Juli hari Sabtu. Jadi tidak ada ru'yatul hilal, tidak ada. Tidak ada sidang isbat, tidak ada. Oleh karena itu, mudah-mudahan orang-orang modern nanti akan memahami bahwa hisab itu diperlukan oleh orang modern, oleh kaum milenial. Gerhana saja terjadi tidak dengan ru'yat, tetapi bisa dihisab, dihitung. Kita jangan sampai merasa paling benar sendiri, suka menyalahkan orang lain, tetapi kalau kita berpendapat dan sudah diyakini, pegangilah dengan teguh. Insya Allah menjadi Muhammadiyah yang berkemajuan. Muhammadiyah jangan habis oleh aum, sebab Muhammadiyah bukan hanya amal usaha, tetapi tajdid, pembaharuan.
Aum silahkan dikembangkan rumah sakit, sekolah, madrasah, panti asuhan, lazismu, UMP, monggo. Tetapi Muhammadiyah itu gerakan tajdid, pembaharuan. Jadi ada unsur pemikiran, mikir kados pundi Islam di masa yang akan datang. Lebih-lebih sekarang sudah memasuki abad 15 yang sudah berjalan 44 tahun. Yang dulu waktu akan masuk tahun 1400 dinyatakan sebagai kebangkitan Islam. Nah, padahal sekarang sudah umur 44 tahun. Ada prediksi dalam arti pengertian ilmu gejala alam, kalau dunia ini kurang lebih itu akan berumur sekitar 1500 tahun dihitung dari Hijriyah. Jadi berarti ya kiamat kurang 56 tahun. Mbuke ketua IPM zaman kawin apa ora kemuka. Tetapi Nabi waktu ditanya tidak menjawab tahunnya, hanya gejalanya. Nabi saja yang dapat wahyu dari Allah tidak diberitahu kapan datangnya kiamat. Padahal wahyu diterima. Tetapi tanda-tanda disebutkan oleh Rasulullah banyak sekali. Di antaranya qoribus sa'ah, terasa cepatnya waktu, dekatnya waktu. Waktu niku cepet sangat. Tahun kaya sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti ngobong blarak garing. Blarak garing diobong copi, perantak sedelat enteh. Ini aja sudah hampir jam 8 kurang. Padahal kira-kira baru tadi jam 6 maghrib. Ini saja sudah mulai akan Agustusan. Nanti September, Oktober, November, Desember, tahun baru. Nah, kayaknya baru rumah tangga kemarin jebule wis ndek putu. Iya, kan begitu, cepat. Apa yang harus kita pikirkan menghadapi tahun baru Hijriyah abad 15? Saya kutip ada 7 ayat. Kalau kita mendambangkan kebangkitan umat Islam yang berkemajuan, ya kita harus menghindari semua bentuk pertengkaran. Apa kuncinya supaya umat Islam ini tidak mudah bertengkar? Kuncinya adalah setuju dalam perbedaan. Berbeda tetapi setuju. Jadi NU, Muhammadiyah, LDII, Salafi, Jamaat Tabligh, Al-Irsyad hendaklah setuju dalam perbedaan. Kalau disamakan ya ada yang berbeda, kalau dibeda-bedakan ada yang sama. Misalnya Muhammadiyah berpegang pada Quran, hadis dan ijtihad. Sementara Nahdlatul Ulama berpegang pada 4 mazhab. Tetapi jangan mengatakan wajib punya mazhab. Kalau wajib berarti yang tidak berpegangan itu salah, bahkan dosa.
Kalau kalimatnya harus bermadhab, lalu ditanya, orang-orang sebelum Imam Syafi'i madhabnya apa? Oh, belum ada madhab. Sebelum Imam Hanafi, Imam Hambali, madhabnya apa? Sedangkan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah belum bermadhab. Lahir lebih dulu daripada 4 imam. Jadi bermadhab boleh, tetapi jangan mengharus-haruskan. Karena kalau mengharuskan, Muhammadiyah termasuk yang tidak bermadhab. Muhammadiyah itu pegangannya Al-Quran dan Al-Hadis, ditambah ijtihad. Imam Syafi'i memberikan fatwa begini, kalau saya berfatwa dan fatwa saya menyalahi Quran dan hadis, tinggalkan saya, ikuti Quran hadis. Itu Imam Syafi'i. Oleh karena itu kita jangan berselisih, yang bermadhab monggo, yang berquran hadis ijtihad monggo. Nah gitu aja. Jadi insya Allah tidak banyak pertengkaran. Karena bertengkar itu Al-Quran menyatakan di sini hilang kekuatan. Umat tidak bisa bangkit kalau umat Islam bertengkar terus. Jadi ya garis tengahnya adalah setuju dalam perbedaan. Orang Pasir Wetan yang subuhan tidak kunut subuh ada, yang subuhan kunut subuh ada, yang tidak subuhan banyak. Itulah. Orang Pasir Wetan yang taraweh 11 ada, yang 13 ada, sing ora taraweh akeh. Dah setuju dalam perbedaan. Yang kedua, memperkokoh ekonomi umat. Ini bidang jihad. Jihad itu tidak hanya amar ma'ruf nahi anil munkar tok. Bagaimana agar ekonomi umat ini kuat, itu juga jihad. Jihad ekonomi. Kan kita sekarang merasakan ekonomi dipegang oleh oligarki, para pemegang pusat-pusat ekonomi dengan garis tebal itu Cina. Jadi orang-orang keturunan Cina yang di Indonesia dan orang-orang Cina yang masuk ke Indonesia itu menguasai pusat-pusat sentra ekonomi. Ya contoh yang paling gampang lah, Alfamart, Indomart, ya kan itu. Nah, maka konsep Islam kita pegangi. Kemiskinan tidak mungkin hilang dari dunia. Betul mungkin. Kalau kemiskinan itu hilang, lalu perintah zakat bagaimana? Apa hilang? Zakat itu juga untuk fakir miskin. Idul Adha dagingnya untuk siapa? Kalau tidak sebagian untuk fakir miskin. Zakat fitrah. Nah, jadi kemiskinan itu pasti tetap ada di dunia, hanya ukurannya yang berbeda. Kalau miskinnya orang Amerika pakai jas Bapak Ibu, kalau kita kan pakai jas mesti Arab. Iya, ngerawi pengantian ijab kabul jadi saksi. Di Qatar, katanya negara terkaya di dunia,
itu juga ada fakir miskin, tapi kriterianya lain. Fakir miskin orang Qatar itu punya rumah, tapi perkakasnya tidak lengkap. Itu miskin. Tidak punya kulkas, tidak punya mesin pemanas, tidak punya mesin cuci misalnya, walaupun punya rumah. Nah, bahkan sekarang di Qatar ada peraturan baru, siapa yang beristri lebih dari satu akan dibiayai oleh negara karena penduduknya kurang. Iya, Wong kadang-kadang kepengen pindah ke Qatar. Iya, kepengen tapi dibiayai itu. Wong di sana sekolah gratis, rumah sakit gratis. Tidak ada pajak, tidak ada itu. Saking sugihnya. Nah, jadi ekonomi. Nabi mengingatkan pada kita, kadal faqru ayyakunal kufro. Hampir-hampir kemiskinan itu mengantar pada kekufuran. Banyakkan orang-orang yang murtad di samping perkawinan dan pendidikan juga karena kemiskinan. Disantuni minyak goreng, gula pasir, kopi dan super mie, Islaminya kalah oleh super mie. Kenapa? Kemiskinan itu diatasi oleh umat Islam dengan ajaran Islam itu pemerataan. Maka perintah zakat itu termasuk rukun Islam. Tidak berarti hilang fakir miskin, tetapi pemerataan. Wa mimma rozaqnahum yunfikun, dari sebagian harta yang diberikan pada yang kaya, yunfikun, diinfakkan. Jadi kalau mau dibahasa Inggriskan, teorinya sah turing, yang basah membantu yang kering. Nah, itu bahasa Inggris itu. Bahasa Belandanya les turing, sing teles bantu sing garing, gitu. Ajaring tules. Malah sing garing bantu sing teles, gitu. Jadi teori Quran Islam ini, Indonesia tidak mungkin menghilangkan kemiskinan, tidak mungkin. Malah konon sekarang bertambah. Ya. Makanya Islam mengajarkan zakat, infak dan sedekah. Orang yang sudah wajib zakat, dia tidak mengeluarkan zakatnya, berarti kan rakus makan bagiannya orang fakir miskin. Maka kalau dipotret itu diafdrab, ya kelihatan makan buah-buahan mesti dengan kulitnya. Makan pisang dengan kulitnya, pepaya dengan kulitnya, makan manggis dengan kulitnya, kan rakus. Iya, nek pisang isi madan namoh lah, nek duren apa orang mendelik nanas apa orang nyangkol nenggulu. Salah ya. Makanya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Insyaallah ekonomi umat ini sedikit-sedikit diringankan dengan zakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu, alhamdulillah, Lazismu kemarin diaudit independen, termasuk yang administrasinya paling tertib. Se-Jawa Tengah itu paling tertib, Lazismu Banyumas, dan sudah hampir menyentuh setahun 15 miliar. 15 miliar. Alhamdulillah.
amanah, transparan, administratif, terbuka, tepat sasaran. Alhamdulillah, Lazisnu milik NU sudah sampai 800 juta. Alhamdulillah. Lumayan. Berarti angger Arab guyon Muhammadiyah sih akeh-akeh seneng sedekah, angger wong NU sing akeh medhit. Bangun gedung ya ora dadi-dadi. Nah, oleh karena itu mari ekonomi kita perhatikan. Sebenarnya ringkas sekali dalam Al-Quran surat Al-Ankabut 17. Ekonomi itu digunakan hanya untuk dua kepentingan pokok. Satu, untuk beribadah, wa'buduhu. Yang kedua, washkurulahu, alat bersyukur. Maaf, ini berdirinya Masjid Al-Ikhlas Muhammadiyah Ranting Pasir Wetan, kan ayat wa'buduhu untuk beribadah, washkurulahu dibangun dengan megah. Nah, tanda syukur. Jadi kalau orang kok kengiritan, itu tidak bersyukur itu. Sarapan tul kecap, makan siang tul sambel, nanti makan malam kerupuk geseng. Iya tabungannya akeh, tapi kan raine pucet. Karena kurang pandai bersyukur. Jadi orang Islam itu ngirit banget ya orang oleh, boros ya tidak boleh. Kulu washrobu wala tusrifu. Jenengan boros, pagi sate polos non lemak, siang gulai full kepala kambing, malam Kentucky full ayam kampung. Telung dina mesti orang bisa mangan maning itu. Nah duitnya entek sih. Jadi Islam itu mengajarkan boros ya jangan, terlalu ngirit pelit ya jangan. Tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Medit banget ya aja, loman banget nganti orang dua apa-apa ya aja. Kita juga perlu sendiri kok. Untuk anak kita juga perlu sendiri. Oleh karena itu, untuk alat bersyukur dan beribadah. Oleh karena itu, alhamdulillah ini Masjid Al-Ikhlas Pasir Wetan, makmur masjidnya dan makmur jamaahnya. Amin. Makmur pengajiannya, saya salut ini protokolnya dari IPM. Setuju, bagus. Syubbanul yaum rijalul ghad. Jadi anak muda sekarang akan jadi orang tua di waktu yang akan datang. Kula anggere mlebu masjid kok isine wong tua-tua tok, niku ya seneng ning ora banget. Nah, masjid kok isine pensiunan tok. Allahu Akbar grek watuk. Angger pensiunan niku mesti rata-rata mambune remason. Arang-arang minyak sumber wangi, arang-arang. Ya PPO. Remason. Lah Al-Ikhlas ini alhamdulillah, yang muda, yang tua, ayolah sama-sama memakmurkan. Iya. Jadi saya senang betul itu. Saya acung jempol ini. Lestarikan. Kalau perlu dijadwal Mas, IPM Jumat ini siapa, Jumat depan siapa gitu. Iya, karena masjid ini kan akan diberikan pada anak-anak, ya kan. Makanya Rasulullah mengatur sembahyang itu, sholat itu
imam, makmumnya di belakang itu tua-tua dan berilmu, di belakangnya agak muda lagi, di belakangnya muda, di belakang sekali anak-anak, baru perempuan. Ini bagus, ini masjid sudah, perempuan diletakkan di belakang. Bukan berarti perempuan itu dikecilkan, bukan. Sebab sebaik-baik shaf laki-laki yang paling depan, sebaik-baik shaf perempuan yang paling belakang. Artinya jangan sampai menimbulkan fitnah. Fitnah. Anak-anak jangan dilarang masuk masjid. Malah kalau bisa ini seperti ibu-ibu ini, bawa anak-anak sudah. Mau rame mau apa, itu biarkan, jangan diselentik, jangan dicubit. Karena itu kata Profesor Dr. Zakia Darajat, agama orang tua itu melanjutkan agama masa mudanya. Agama masa muda melanjutkan agama masa kecilnya. Jadi peranannya besar sekali itu, penanaman agama waktu kecil itu. Diajak sholat, jalan-jalan, tidak apa-apa. Tertidur di sajadah, tidak apa-apa. Bahkan ada yang lalu minta gendong pada ibunya, bapaknya, tidak apa-apa. Tetapi kalau ada bapak ibu ngastolare, kalau bapak-bapak, sebaiknya yang ngalahi yang tua, mundur ke belakang. Jangan anaknya dibawa ke depan sop pertama. Wong anak-anak. Kalau sholat teng Baitul Arqam niku perumahan Sumampir. Sisi kiwe kula kadosen mbah kali putune napa bapak kali anak terakhir. Bawa anak kecil. Ya sholat tenang saja. Setelah tahiyat lengocah melaku-melaku lanang pengimaman nyekel mik. Halo, halo, ya Allah. Ya batinnya getak bocah. Nah, makanya Rasulullah itu mengatur anak-anak di paling belakang. Jadi takmir jangan bocah rame balik enggak, jangan, itu orang tua egois itu. Ya mau rame jejek-jejekan, surung-surungan. Wong bocah di mana-mana sama. Wong cucunya Nabi Muhammad saja naik di punggungnya Rasulullah waktu sujud. Nun sewu jenengan iki anteng kan karena wis tua. Lagi cilik yang gelidik. Wong nyembeyak. Nah, di situ. Yang ketiga, meningkatkan kualitas umat. Orang Islam itu digambarkan di akhir zaman seperti kahutha isaili, kayak umpluk, ya. Buih itu tidak bisa diminum, tetapi kelihatan di atas sendiri. Wah, nampaknya umat Islam. Jadi yang perlu ditingkatkan apa? Kualitasnya. Lah ini pengajian ini meningkatkan kualitas ini. Makanya amal usaha Muhammadiyah salah satunya itu pengajian. Bukan hanya gedung TK, gedung SLTA, gedung rumah sakit. Lah pengajiannya ada enggak ada, enggak meningkat kualitasnya. Yang ngajinya karena kita ini orang sibuk ya tiap malam Jumat atau selapanan misalnya. Kalau orang ngaji kok hanya selapanan, itu tandanya imannya kuat. Oh ngaji sepisan gue patang puluh dina sih, kan imannya berarti kuat. Sekali ngaji gue patang puluh dina. Orang mangkat yang ngulung-ngulung bulutin. Jadi baiknya apa? Ya kita punya Quran dibaca. Ya hatta satu ayat artinya dibaca agar meningkat kualitasnya. Ya sebenarnya ngaji di Muhammadiyah itu kalau bisa, kalau waktunya panjang dibuka dengan ruang tanya jawab.
supaya meningkat. Nah, mari Muhammadiyah salah satu usahanya bagaimana meningkatkan kualitas umat Islam. Dari bahasa apa? Dari tujuan anggaran dasar agar terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu kualitas. Oleh karena kegiatan ini perlu dilestarikan, diopeni, ya. Udah nggak usah berpikir kalau pengajian sukses. Kenapa suksesnya? Sing teko akeh banget, tapi turu kabeh. Nah, apa artinya pengajian hanya orangnya yang datang tapi tidur semua? Ya segini inilah. Mengapa Muhammadiyah senangnya ngajinya sore? Karena daya tangkap akal itu kalau malam, terlalu malam, melemah, ngantuk. Ya, ini bagus ini pengajian jam Isya. Kalau bisa ustadznya saat Isya di sini, langsung jam tengah 9 mulai, tengah 8, tengah 9 rampung. Alhamdulillah tadi malam di Cindaga juga begitu. Malah bulurahnya agak tertinggal datangnya karena mengira kalau ngaji itu mulainya jam 9. Pimpinan ranting Muhammadiyah Cindaga Muharraman tadi malam jam 8 tet ngaji, kaget bulurahnya. Ini kemajuan, peningkatan kualitas. Nah, jadi jangan lalu ngaji bengi hebat banget. Ya sih, tekan jam loro. Jam loro. Ya diulang apa? Turu kabeh. Hebatnya kalau dipamerkan sampai jam 2. Hebatnya itu kira-kira ya meresap ilmunya berapa persen. Itu. Mau ngaji karena sudah tua-tua, ya sabar. Mau ngaji orang tua kan nyantele angel, ilange gampang. Itu. Nyantele angel banget. Anggus nyantel, ilangnya gampang. Ya sabar, berulang-ulang. Nah, itulah kualitas umat. Oleh karena itu, pengajian-pengajian dilestarikan, meningkatkan kualitas. 4, ini pemikiran loh. Sadar dan waspada terhadap tantangan. Isi hatinya orang Yahudi, isi hatinya orang Nasrani diberitahukan kepada kita yang beriman pada Al-Quran. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Tidak pernah akan bombong, rela, ikhlas orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebelum orang Islam pada murtad. Nah, tantangan. Jadi kalau kita membaca medsos, ya memang ada yang sinis nyinyir dengan Islam, ya itulah tantangan. Ya tantangan sesuai dengan zaman dan perkembangannya. Dulu ngaji kecil kita itu tantangannya, sarananya sederhana. Lampu teplok, bangku, ustadz, terus giliran turutan satu-satu. Itu saja juz amalnya sudah dekil. Nah sekarang tantangan yang tidak boleh diremehkan itu adalah HP. HP itu menelan apa saja, TV, kalkulator, radio, telepon. Ustadz baik ditelan. Lah Google, tempat bertanya tidak dengan Ustadz tapi dengan Google. Jadi menelan. Makanya nuwun sewu, Telkom, kantor pos gitu, itu ditelan oleh HP itu.
Oleh karena ini kebutuhan orang modern, ya jangan lari dari HP. Wong itu sudah produk orang milenial, tidak bisa ditampik. Tetapi kita tidak dikuasai oleh HP, HP-nya yang kita kuasai. Di Bandung ada rumah sakit jiwa, sekarang sedang kebingungan, pasiennya kebanyakan anak-anak. Anak-anak yang keranjingan HP, bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, anak tidak berpindah tempat, asik di pojok kamar, HP-an, makan aja sampai hampir lupa. Jadi kalau ada orang membawa HP, bermain HP 4 jam, itu sudah gejala jiwa tidak normal. Karena apa? Dunia maya, pikirannya sudah naik ke langit. Dan kalau 5 jam non-stop pegang HP, itu sudah stadium kentir. Kentir, sudah tidak bisa mengendalikan diri. Jadi dia termasuk kelompok kadang-kadang beras, kadang-kadang menir, kadang-kadang waras, kadang-kadang kentir itu. Berhati-hatilah. Ustaz akan mulang naik mobil, perintah dengan supirnya mundur dulu kembali. Napa sih Pak? HP-ne keri. Itu Ustaz. Coba Qurannya yang keri, Musa Qurannya keri, lah gampang kok balik kiki. Ya Allah. Jadi tidak heran ibu-ibu, Arab masak HP-an, bar masak HP-an, Arab cuci HP-an, bar nyuci HP-an, Arab nyapu HP-an, bar nyapu, oseng-oseng kacang HP-an, nyemplung oseng-oseng, akhirnya oseng-oseng rasa HP. Ini pengetahuan, nuwun sewu. Jangan membiasakan anak nangis itu mesti obatnya HP. Jangan, bahaya itu. Makanya sekarang ada program 1821 puasa HP. 1821 puasa HP. Jam 6 sore sampai jam 9 malam puasa HP. Sudahlah, lebih baik anak dirangkul, gelut-gelutan, ngobrol, syukur baca Quran, syukur baca buku pelajaran. Yang penting jangan HP-an, mulai dari jam 6 sore maghrib sampai jam 21. Padahal Masya Allah, ini termasuk ya. Saya akan pengajian kemarin aja ngelewati anak muda, bar maghrib lah di atas sepeda motor pada HP-an. Ini tantangan. Artinya kita jadi orang modern, tapi jangan dimakan oleh modernisasi. Kalau bisa ya jadilah ikan di tengah lautan yang asin. Laut boleh asin, tapi ikan karena punya daya tangkal tidak ikut asin. Itu Muslim, boleh dimanapun, tetapi punya identitas. Oleh karena itu sadar dengan tantangan. Yang kedelapan, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Oh, 6. Oh iya. Yang kelima, iya. Yang kelima, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Nabi ngendika ngaten, ya'ti zamanun al-mutamassiku yauma idzin bidinihi al-qabidhi 'alal jamari. Akan datang suatu masa orang yang berpegang teguh dengan agama seperti menggenggam bara api. Panas.
Mudah-mudahan panjenengan dan saya, mudah-mudahan walaupun agama itu panas, kita genggam kuat. Ngaji ini kan panas, sholat nun sewu loh, sholat tahajud kan panas, subuh berjamaah kan panas. Maka Profesor Dr. Hamka wallahu yarham ngendika ngaten, kalau ingin lihat jumlah umat Islam, lihatlah waktu sholat Idul Fitri. Itu jumlah umat Islam itu. Lapangan penuh, masjid penuh, malah gelar tikar, buat garis soft, kan begitu. Tapi kalau ingin melihat kualitas umat Islam, lihatlah waktu sholat subuh berjamaah. Ya ini karena pengajian ya 2 soft ya, 3 soft. Coba besok subuh. Hanya orang 11, imame siji, makmume siji. Jadi 11. Jadi memang yang berat itu sholat subuh. Oleh karena itu bertahaplah kita. Sempurna ya kita manusia biasa. Pegangi betul Quran dan hadis. Jenengan paling apal itu taraktu fikum amroini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Kutinggalgi kamu 2 perkara yang kalau kamu berpegang teguh dengan keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini Rasulullah yang ngendika. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Ini saja isu pernikahan antar agama sudah mulai diangkat-angkat itu. Cinta kan hak asasi manusia. Mengapa tidak boleh menikah orang yang dicintai? Dua-duanya sudah berkeinginan kuat. Tetapi Al-Quran kan mengatakan bahwa keinginan manusia tunduk di bawah keinginan Allah. Allah menetapkan bahwa pernikahan antar agama itu tidak sah. Dengan orang musyrik tidak sah hatta yu'minna, sebelum dia beriman. Jadi pegangi sudah, soal ada dan tidak sudah. LGBT haram, sudah haram. Walaupun di Indonesia sekarang penganut LGBT sudah berani konvoi, pawe, tetap mau pawe, mau show, mau reuni haram. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu itu pasangan. Ya wadon nggo lanang, lanang nggo wadon. Insya Allah. Yang keenam, menata dan mengelola umat dengan baik. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Maaf, kita tidak boleh menepuk dada. Organisasi Islam loh, yang paling tertib itu Muhammadiyah, nuwun sewu. Tetapi organisasi yang banyak pengikutnya itu Nahdlatul Ulama. Kalau gampang lah. Jadi Muhammadiyah sudah dipandang tertib. Insya Allah nanti muktamar November tanggal 18 tidak akan ada kericuan dan tidak ada suap menyuap, tidak ada. Muhammadiyah itu tradisinya rebutan emoh, rebutan tapi emoh ya. Karena penjaringan pengurus PP Muhammadiyah itu sudah mulai dari daerah, bukan titipan, tidak bisa.
Di samping golet apa? Waktu ditanya berapa gaji ketua PP Muhammadiyah, nggak ada yang digaji, nggak ada. PP Muhammadiyah ada daftar gajinya, ya saya usul ketua cabang harus digaji, malah termasuk golongan 3, ya, penata muda tingkat 1. Muhammadiyah tidak. Oleh karena itu ada sarjana akuntan dari Jepang meneliti keuangan organisasi, menyatakan organisasi yang paling kaya di Asia itu Muhammadiyah. Gereja aja kalah, karena gereja itu punya sekte sendiri-sendiri. UMP itu sudah milik Muhammadiyah pusat. Tidak bisa kita menjual UMP tanpa izin pimpinan pusat. Nah, padahal berapa sekolah, berapa rumah sakit, berapa perguruan tinggi, berapa tanah wakaf, berapa panti asuhan, Masya Allah. Nuhun sewu, kita ngomong di dalam sendiri. Kalau Nahdlatul Ulama itu rata-rata yayasan satu, yang kedua nempel pada kiai. Jadi makanya waktu dihitung kekayaan lebih banyak miliknya Muhammadiyah. Kenapa? Tertib. Dan insya Allah yang demikian ini termasuk kebangkitan umat Islam, ditata. Jadi kalau masjid dikelola oleh Muhammadiyah, insya Allah juga tertib. Ada ketua takmirnya, ada sekretaris, ada bendahara, ada imamnya, ada muadzinnya. Jadi terbagi-bagilah kekuatannya. Nuhun sewu, jangan masjid sing nguripi, sing buka lawang masjid ya ini, sing nguripna listrik ya ini, sing nyetel tip nggo adzan ya ini, sing adzan ya ini, sing qomat ya ini, sing sholat kiai ini, akhirnya sing jengkel ya kiai ini. Muhammadiyah ndak bagi tugas. Saya katakan tadi itu, ini yang mengantar acara yang baca Quran itu tertibnya Muhammadiyah. Oleh karena itu menyongsong muktamar, semoga lancar, sukses, barokah, diridhoi oleh Allah. Silahkan kalau mau jadi pengunjung penggembira begitu. Insya Allah menunjukkan Muhammadiyah itu tertib. Yang ketujuh, kebangkitan umat Islam itu dari mana jalan yang ditempuh? Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nuhun sewu, jangan ke pesantren semua, jangan dibagi-bagi. Ada yang kedokteran, ada farmasi, ada kebidanan, ada ekonomi, ada teknologi informatika, ada pendidikan, ada agama Islam. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din falyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi yang ke pesantren itu ya jangan semuanya. Tetapi kalau masih tingkat SLTA silahkan untuk fondasi. Nanti selanjutnya perguruan tinggi, fakultas mana silahkan. Ya, itu Muhammadiyah, kebangkitan umat Islam, kuasai ilmu pengetahuan teknologi. Jadi kan kaget kalau sekarang ada Polri Cina sudah berpangkat jenderal. Jangan dikira seketika, itu dari dulu taktiknya itu. Jadi kalau begitu jangan terlambat. Kalau ada kesempatan dibuka anggota TNI, Angkatan Muda Muhammadiyah suruh maju, yang punya bakat tentara daftar. Kalau ada dibuka calon Polri daftar, gitu. Kan pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan kan begitu.
pergilah menuntut ilmu di berbagai bidang. Kalau sudah lulus dan berhasil, kembali kepada Muhammadiyah. Nah, nggur kabeh mondok kabeh nuwun sewu. Rumah sakitnya siapa yang mengelola? Apa rumah sakit ditunggoni ustadz kabeh? Ana pasien teka, Allahumma rabbana sa'adzib. Betul doa, tapi kan harus ditangani dokter. Masang infus malah tengirung. Nah, karena Anda pakai ilmu. Nah, oleh karena itu angkatan muda kita silahkan menyebar di ilmu pengetahuan, tetapi kalau sudah selesai kembali kepada Muhammadiyah. Mengapa Lazismu Banyumas berprestasi? Karena ditangani oleh sarjana ekonomi. Jadi profesional, ngerti lah. Artinya profesional ini menguasai ilmu yang semakin ditantang, semakin ke depan, semakin harus yang profesional. Maka insya Allah tahun baru Islam akan bangkit bila begini, ya. Jadi Muhammadiyah bukan aliran fikih, bukan aliran akhlak, bukan aliran tauhid, tapi gerakan Islam. Jadi kalau rembugan ada perbedaan, tidak menghabiskan tenaga, udah. Ada perbedaan di bidang fikih, tidak menghabiskan tenaga. Mana yang dipedomani dengan dasar yang kuat, istiqomah, lakukan. Orang lain mau komentar apa, silahkan. Nah, demikian jamaah memasuki tahun baru Islam. Ya, kita tidak berpikir kebangkitan dunia, kebangkitan Indonesia. Ya kebangkitan Pasir Wetan saja lah, skupnya kecil. Jadikan ini masjid sentra pergerakan Muhammadiyah di Pasir Wetan. Memfasilitasi ada ruangan pemikiran sering terus. Insya Allah lama-lama orang akan ramah dengan Muhammadiyah. Karena kalau dia berpendapat, diamalkan, dan tidak suka menyalahkan yang berbeda. Kemarin yang Idul Adha Ahad monggo, tapi yang Sabtu jangan disalahkan, wong itu wujudul hilal walaupun di bawah 3 derajat. Buktinya kalender Muhammadiyah 1 Muharram 30 Juli benar, karena apa? Wujudul hilal sudah 6 derajat. Nah, tinggal nyang-nyangan derajatnya saja. Nah, maaf, Menteri Agama termasuk yang disorot memutuskan Idul Adha Ahad, dewek malah Sabtu. Haji sih kan jadi Amirul Haji itu. Berarti umatnya neng Indonesia kon Idul Adha Ahad, deweknya Sabtu di Saudi itu. Oh. Kenapa? Ya karena di sana menetapkannya dengan ru'yatul hilal, tetapi hisabnya mendahului. Nah, kalau wukuf kok ngenteni nginjen bulan, persiapannya bingung itu. Pasang tendanya kapan? Engkau baru ru'yat. Lah ya ketinggalan. Kita teringin ke priwe, masaknya kapan? Engkau nunggu bar idbat. Mentah. Nah, ternyata orang modern nanti mengarah kepada hisab pasti. Gerhana bulan diumumkan juga sebelum gerhana. Gerhana akan terjadi pada hari, tanggal, bulan, jam, lengkap dengan durasinya berapa menit. Tepat. Apa terus kok tekinjen dingin? Ya Allah, apa penginjen orang nginjen? Nah, kalau gitu sih malah
kembali ke tradisional, makanya tidak usah menyalahkan orang lain, tetapi kalau kita berpikir dengan dasar Quran, hadis, dan ijtihad sudah kuat, laksanakan. Komentar orang lain tidak akan menyurutkan. Nah, begitu. Ya, seperti yang saya sampaikan waktu pengajian Selapanan Karangluar itu. Kepunjen wonten papa nama Muhammadiyah anyar kok didoi. Wong sengit kok karo papa nama Plang. Lah suwe-suwe ngrungu berita jare sing ngidoi mulutnya gatel. Setelah diselidiki, kowe salah sih ngidoi kok Plang. Plang Muhammadiyah kan anak syahadat. Nggak boleh main-main. Misalnya iya loh. Sengit karo Muhammadiyah, jangan tinggi doi. Karena lambang Muhammadiyah itu ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat melingkar. Makanya bendera Muhammadiyah ini, kalau yang ada syahadatnya, bendera Aisyah, kalau sudah sobek, kumel, nggak boleh untuk lap mobil, ada syahadatnya. Apa mana digawe kolor? Nggak boleh. Kolor mana tulisannya asyhadu an la ilaha illallah. Bosok bohongnya kamu. Nah, itulah saya kira mari kita masuki tahun baru Hijriah yang baru kurang 6 hari. Istiqomah kita bermuhammadiyah itu bukan semata-mata hawa nafsu, tapi ilmu, insya Allah. Maka marilah kita bersama-sama berjuang di tempat yang kita sudah yakini kepenak, tinggal mengistiqomahkan. Nabi ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling disukai oleh Allah? Adwamuha wa in qalla. Lestari walaupun sedikit. Nah, gitu. Jadi ngremet itu yang ditresnani. Daripada nuwun sewu loh, sedekah di masjid 100.000 tapi patang wulan prei. Lebih baik 5.000, 3.000 tapi terus. Kenapa? Menstabilkan iman. Menstabilkan iman. Maka optimislah kita tahun baru Hijriah dengan 7 hal ini. Yang pertama, menghindari pertengkaran, perselisihan, meningkatkan taraf ekonomi umat, meningkatkan kualitas umat, sadar dan waspada terhadap tantangan, pegang teguh ajaran Islam, Quran, hadis, dan ijtihad, kelola dengan baik dan terorganisir manajemen yang baik, dan kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi, karena itu menjadi alat modernisasi. Insya Allah Muhammadiyah sudah berumur 113 tahun kalau dihitung Hijriah, 113 tahun. Kalau misalnya ia mau dikatakan organisasi paling tua, Sarekat Islam sudah tidak ada, Sarekat Dagang Islam sudah tidak ada. Jadi paling tua ini. NU saja kan selisihnya 14 tahun. Muhammadiyah tahun 12, NU tahun 26. Jadi jenengan boleh panggil Dik NU. Apalagi kemerdekaan, selisihnya 33 tahun. Kemerdekaan baru HUT yang ke-77, Muhammadiyah sudah yang ke-113. Jadi kalau ada yang menuduh Muhammadiyah tidak Pancasilais misalnya, astagfirullah. Sebelum ada dinas sosial, Muhammadiyah sudah punya panti asuhan. Sebelum ada dinas pendidikan, Muhammadiyah sudah mendirikan sekolah dan madrasah. Sebelum ada dinas kesehatan, Muhammadiyah sudah punya PKU.
Kalau begitu, nuwun sewu, struktur Muhammadiyah itu sudah hampir sama dengan pemerintah. Jadi misalnya lah, Indonesia kacau, diserahkan pada Muhammadiyah, oh gampang, presidennya Haidar Nasir, camate Pak Rohmat gitu loh. Iya gampang. Bupatinya Pak Ibnu loh, sudah ada semua. Gubernurnya Pak Tafsir gitu kan sudah. Jadi kalau begitu Muhammadiyah tidak mungkin mengkhianati negara, tidak mungkin, membantu lah iya. Coba COVID-19, berapa besar Muhammadiyah mengeluarkan dana? 1,2 triliun. Itu bantuan Muhammadiyah itu. Rumah sakit, dokter, perawat, dan sebagainya gitu. Jadi Muhammadiyah membantu COVID itu 1,2 triliun. Makanya Pak Jokowi waktu ketemu dengan Pak Haidar Nasir, itu uangnya dari mana? Nah, malah takon. Muhammadiyah itu saya katakan tadi, untuk persyarikatan itu mandiri. Maka Muhammadiyah termasuk yang proposalnya paling sedikit di pemerintahan, paling sedikit. Yang banyaknya saudara kita sebelah NU itu durung anak duit itu proposalnya maju disit. Muhammadiyah malah ditanya, mana Muhammadiyah? Butuh enggak? Butuh, tapi tidak semata-mata mendahului dari kemandirian. Nah di sini karena Muhammadiyah mandiri, maka tidak bisa diintervensi. Tidak bisa, mandiri. Muktamar, tidak ada bantuan pemerintah, tidak ada. Hanya perizinan. Mandiri itu. Jadi kalau sudah mandiri kan tidak bisa direk, tidak bisa dikendalikan, mandiri. Beda kalau dibantu, nah ya kan. Bisa itu bantu loh, ajak lalen, ayo bingung, bisa nerima. Nah inilah maka pengajian kebangkitan Islam itu ternyata juga dari dalam sendiri yang paling berat, dari umat Islam itu sendiri. Mekaten walaupun jumlahnya jangan merasa kecil di Pasir Wetan, tetapi potensial dan kualitas yang dijaga, yang insya Allah dengan amal nyata lama-lama akan memahami sehingga saleh sengit ya ora patut Muhammadiyah disengiti. Salahnya apa sih? Apa kedengna masjid salah? Apa terawih sholat salah? Apa sholat di lapangan salah? Kan kalau dicari salahnya apa? Nah, pokoknya salah lah. Nah itu pokoknya tok itu. Kalau suruh jelaskan tidak bisa itu. Nah mari bersama-sama kita berjuang, termasuk pengajian ini juga nuwun sewu, transparan lah Islam itu. Ini dasarnya, ini dasarnya, ini dasarnya, ini. Kalau atau berbeda, kembali setuju dalam perbedaan. Maka Muhammadiyah bersama dengan Nahdlatul Ulama, LDI, Salafi, Jamaah Tabligh, Al-Irsyad, mari sama-sama sesuai dengan tujuan Muhammadiyah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islamnya tidak sendirian, dengan lain pihak. Maka kadang-kadang Muhammadiyah dituduh dengan fundamentalis, karena cita-citanya terbentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu fundamentalis itu, tetapi tidak berani ngomong ekstremis, radikal. Coba kalau Muhammadiyah jengkelan, semua sekolah tutup, negara bingung. Rumah sakit Muhammadiyah se-Indonesia bubarkan, bingung itu. Maka Muhammadiyah agak nuwun sewu, bingung diinfiltrasi, diintervensi, karena pintunya tidak punya, semua tertutup dengan kemandirian.
Makatan Kirang Langkung, Masjid Al-Ikhlas ini saya minta jadi sentra kebangkitan umat Islam Pasir Wetan. Tidak usah banyak-banyak lah, ya ini aja. Ya, angkatan muda, amal nyata dan seterusnya. Insya Allah nanti lama-lama mereka merasakan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat itu tidak mencelakakan mereka, tidak membuat mereka menderita, malah mereka jadi bahagia dengan kehadiran kita. Maka saya setuju kalau ada acara-acara, ada santunan duafa, pembagian sembako, begitulah. Jadi, mudah-mudahan nanti dapat dirasakan. Kalau perlu ya segera kerjasama dengan Fakultas Kedokteran UNP. Kalau ada pengajian, diselenggarakan pengobatan massal. Ya, sidakan saja, cek asam urat gratis, cek tekanan darah gratis. Mesti banyak yang senang itu. Padahal ya pompa cek bagus, sajanya dulu banget sajanya. Balik yang sehat gitu. Lah itu nyata. Maka disimpulkan oleh Pak R almarhum waktu ditanya, sajane Muhammadiyah kuwi kaya apa to Pak R gitu. Karena yang orang Yojo. Gampang lah. Muhammadiyah itu cirinya menggembirakan, gawe seneng. Jadi orang yang bergabung dengan Muhammadiyah itu seneng gitu loh, jangan bikin susah, seneng dengan segala macam bentuk kegiatannya itu. Insya Allah nanti lama-lama kehadirannya paling tidak ya ora diperenguti sanajan durung di SMI. Ya minimal orang merengut lah. Ya sadurunge mesem ya sementing orang merengut istilah. Kehadiran Masjid Al-Ikhlas ternyata membawa rahmatan lil alamin. Orang sangeling nana, nggak ada speaker seru, terus cobain lah. Ajane kayak, ayo seru-seruan, jangan. Jenenge pada orang bener. Ya sudahlah. Kalau ada langgar kidul dalan NU, lor dalan Muhammadiyah, Muhammadiyah yang bijaksana. Speakernya ngadep ngalor, langgar silor. Aja sing langgar kidul ngadep ngalor, sing langgar lor ngadep ngidul, sing ning tengah kelenger. Kita ini bijak loh, bijak itu, insya Allah. Makatan Kirang Langkung, dan mudah-mudahan ada manfaatnya pemikiran ini, karena sedang ada sentilan Muhammadiyah jangan hanya bergelut di amal usaha, tapi Muhammadiyah menyentuh pemikiran tajdid, pembaharuan. Makatan, mari kita akhiri dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.